Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Nugrajati, NIM 18144200012. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum pemahaman individu teknik tes. Yang praktikumnya saya lakukan di SMP Negeri 2 Pajangan. Dan saya dulu lulusan SMP tersebut. SMP Negeri 2 Pajangan berakreditasi A dan statusnya SMP tersebut yaitu negeri. Alamat sekolah, alamatnya ada di Pajangan Triwidadi, Pajangan Bantul, Yogyakarta. Kondisi tempat praktikum, fasilitas-fasilitas sebagai penunjang belajar mengajar di SMP 2 Pajangan sudah sangat cukup memadai. Di antaranya yaitu meliputi ruang kelas yang cukup luas, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, sarana olahraga, dan sumber-sumber pengajar. Kondisi gedung sendiri saat ini juga sudah banyak yang direnovasi sehingga menjadi bagus dan nyaman untuk sarana belajar mengajar. Sekolah ini memang selalu melakukan pembangunan ulang gedung-gedung yang sudah rusak, serta perubahan pada alat-alat atau sarana yang menunjang kesuksesan bagi belajar peserta didik seperti meja, kursi, almari, papan tulis, komputer, dan lain sebagainya. Terdapat bangunan sarana prasarana SMP Negeri 2 Pajangan tersebut, yaitu sarana dan prasarananya adalah alat tulis, bahan peraga, alat praktikum, alat olahraga, komputer, alat musik dan gamelan, proyektor, meja dan kursi, buku pelajaran dan modul, papan tulis, ruang kelas, dan masih banyak sebagainya. Itu saja yang saya jelaskan, singkat saja. Dan secara umum SMP Negeri 2 Pajangan sudah dapat dikatakan memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan memadai sehingga sangat membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kondisi non-fisik atau sumber daya manusia di tempat praktikum atau di SMP Negeri 2 Pajangan tersebut. Data peserta didik atau mitra sekolah yaitu ada 36 guru. Statusnya yaitu 26 PNS, 6 GTT, 3 GTY, 1 honor, dan totalnya itu ada 36. Sedangkan peserta didik yaitu kelas 7 atau kelas 1 SMP berjumlah 190. Sedangkan kelas 2 atau kelas 8 yaitu ada 186 siswa. Kelas 9 atau kelas 3 yaitu 187 siswa. Jadi total seluruh siswa yang sedang menjalani pendidikan di SMP Negeri 2 Pajangan yaitu ada 563. Yang selanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir. Karena pada pertengahan semester ganjil ini COVID-19 atau Corona masuk Indonesia, maka seluruh sekolah di Indonesia menggunakan sistem sekolah online atau daring. Tak lain, SMP Negeri 2 Pajangan pun menerapkan sistem pembelajaran online agar mengurangi tertularnya virus tersebut. Sistem pembelajaran online ini termasuk sistem pembelajaran baru yang ada di SMP Negeri 2 Pajangan, dan pasti ada beberapa permasalahan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Dikarenakan guru dan siswa harus memahami penggunaan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Masih banyak sekali.
pada awal pembelajaran online pasti setiap siswa maupun guru akan kesulitan menggunakan sistem ini karena relatif baru. Situasi dipersulit karena akan memasuki jadwal UTS. Kebanyakan siswa merasa kesulitan untuk mengerjakan soal UTS dari rumah karena keadaan yang tidak kondusif, dan saat pembelajaran juga para siswa tidak bisa memaksimalkan dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Dan terkadang internet yang kadang-kadang mengalami sinyal yang buruk menambah permasalahan ini. Dan kendala lainnya bukan hanya masalah kuota dan lingkungan rumah saja, ada juga permasalahan tentang teknologi yang digunakan seperti HP atau laptop. Tidak semua siswa mampu untuk membeli HP atau yang laptop tersebut yang masih biasa saja atau tidak support untuk menghadapi pembelajaran online. Mau tidak mau orang tua para siswa harus membelikan HP anaknya, walaupun pada saat keadaan ekonomi krisis seperti ini, agar si anak dapat mengikuti pembelajaran online ini. Solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan lembaga tempat praktikum. Solusinya ketika ada suatu permasalahan, guru BK biasanya berkolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan juga kepala sekolah. Kalau semisal ada siswa yang bermasalah, maka urutan penanganannya biasanya tergantung permasalahannya seperti apa. Kalau masalahnya mengenai siswa yang tidak tertib dan proses belajar mengajar, biasa bekerja dengan guru mata pelajaran, karena yang mengajar nanti guru mata pelajaran cerita ke wali kelas, dan apabila guru mata pelajaran atau wali kelas bisa mengatasi, maka mereka yang mengatasi terlebih dahulu. Apabila tidak bisa, maka langsung ke guru BK. Akan tetapi juga apabila masalah berat, maka biasanya ditangani oleh wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Bisa juga dialih tangan kasus ke kepolisian jika kasus yang dilakukan siswa sudah menuju ke tindak kriminal. Dari hasil survei tersebut, identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa selama satu tahun terakhir ini, dapat dianalisis bahwa siswa sendiri mempunyai masalah mengenai kesulitan dalam pembelajaran dan pemahaman materi pembelajaran. Salah satu faktor penyebab adalah karena adanya virus, yaitu virus COVID tersebut atau corona yang sedang melanda dunia hampir 1 tahun sekarang, sehingga hampir semua kegiatan pendidikan di Indonesia harus menggunakan pembelajaran online atau daring. Tak lain SMP Negeri 2 Pajangan pun menerapkan sistem pembelajaran online agar mengurangi tertularnya virus ini. Sistem pembelajaran online ini termasuk sistem pembelajaran baru yang ada di SMP Negeri 2 Pajangan, dan pasti ada beberapa permasalahan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Karena itulah siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran dan memahami materi pembelajaran. Kesulitan tersebut terjadi karena siswa merasa pembelajaran daring tersebut kurang efektif. Siswa merasa sulit untuk memahami materi yang diberikan guru karena biasanya guru memberikan materi dengan menerangkan secara langsung di depan siswa, tetapi karena virus COVID-19 ini, guru hanya bisa menerangkan materi pembelajaran lewat daring. Belum kalau siswa rumahnya ada di pelosok yang sulit sinyal. Oleh karena itu, ada siswa tidak bisa ikut pembelajaran online tersebut. Maka dalam hal ini sebagai guru BK harus bisa untuk memberikan bantuan terhadap masalah yang sedang dihadapi siswa. Selanjutnya, sarana pemahaman individu teknik tes. Sasaran pemahaman individu teknik tes. Sasarannya adalah siswa kelas 7 sampai kelas 9 yang mengalami masalah terkait kesulitan dalam pembelajaran dan kesulitan memahami materi pembelajaran, dengan memberikan bantuan berupa layanan informasi agar klien atau siswa sendiri dapat memahaminya. Dan teknik pelaksanaan survei. Untuk teknisnya terhadap siswa yang mengalami masalah terkait kesulitan dalam pembelajaran dan kesulitan memahami materi pembelajaran, kita sebagai calon konselor akan mencoba melakukan dengan menggunakan layanan dasar untuk diberikan pemahaman kepada siswa atau klien dengan bidang layanan belajar, serta menggunakan metode bimbingan klasikal. Pemberian bantuan tersebut tetap dengan daring atau online, dan jika ada yang merasa sangat kesulitan dengan
masalah tersebut bisa datang ke sekolahan tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemberian bantuan tersebut diberikan kepada siswa kelas 7 sampai kelas 9 SMP Negeri 2 Pajangan dengan melibatkan pihak lain juga untuk membantu dalam mengawasi siswa khususnya orang tua agar pelaksanaannya lebih efektif, dan setelah itu kita sebagai calon konselor akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menghadapi masalahnya, apakah berhasil atau tidak. Bila mana tidak berhasil, maka kita menindak untuk ke tahap selanjutnya. Baik, kesimpulannya, jadi sekolah SMP Negeri 2 Pajangan ini adalah sekolah negeri yang beralamat di Pajangan, Triwidadi Pajangan, Bantul. Dalam melakukan praktikum di sekolah SMP Negeri 2 Pajangan ini, masalah yang dihadapi siswa adalah masalah terkait kesulitan dalam pembelajaran dan kesulitan memahami materi pembelajaran karena adanya virus tersebut, sehingga dalam hal ini guru harus mampu untuk mementaskan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli atau siswa. Oleh karena itu, kita sebagai calon konselor mencoba untuk melakukan dengan menggunakan layanan dasar untuk memberikan pemahaman kepada siswa kelas 7 sampai kelas 9 tersebut dengan bidang layanan belajar menggunakan metode layanan bimbingan klasikal secara daring atau online, bisa juga dengan menyuruh siswa datang ke sekolah, tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan jika siswa tersebut merasa kesulitan sekali karena masalah tersebut. Jadi itu hasil laporan yang saya presentasikan kali ini. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dan masih banyak kekurangan yang saya lakukan atau yang saya, ya intinya itu, saya meminta maaf jika ada salah kata atau perbuatan, karena di sini saya juga masih belajar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.